Di dalam hidup ini kita berjuang bersama, meraih impian dan memasuki dunia baru. Walau terkadang ada cobaan berat, namun kita takkan pernah menyerah. Cahaya hidup bersinar cerah, menginspirasi dan memberi bahagia. Bersama kita sukses dan berkah, mari berbagi saling mendukung. Di dalam hidup ini kita berjuang bersama, meraih impian dan memasuki dunia baru. Walau terkadang ada cobaan berat, namun kita takkan pernah menyerah. Cahaya hidup bersinar cerah, menginspirasi dan memberi bahagia. Bersama ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir. Tes M1 Labuhan Batu, Bapak Mustafa Kamal Nasution SPDI MPD. Kami persilahkan. Pertama kita bersyukur pagi hari ini kita sehat, kita bisa bersekolah, bisa mengikuti pembelajaran, dan hari ini nanti insya Allah kamu akan melihat teman-teman kalian bagaimana mereka mengungkapkan saran dan pendapatnya. Salam dan salam kita sampaikan, harus paham ada regulasi yang mengatur bagaimana tata cara memilih pemimpin. Jadi kita sedang belajar bagaimana berdemokrasi yang baik. Keberpihakan kepada seseorang boleh, silahkan, karena kita punya kecenderungan memilih itu harus berdasarkan data, berdasarkan fakta apa yang kita lihat. Dan hari ini ada 4 pasang kandidat bakal calon ketua OSIP melanjutkan Bang Dafa yang insya Allah akan demisioner. Istilahnya demisioner. Kalau sudah selesai demisioner. Sama-sama inilah yang akan terus berjalan. Ini miniatur bangsa. Sekolah kita ini miniatur nih. Proses inilah nanti yang akan kita bawa keluar, ya kan? Jangan nanti ada money politik. Ya, jangan ada money politik, jangan ada sawer menyawer. Kita biasakan pemilihan fair play, ya. Jangan ada ancam mengancam, pilih aku, coblos aku, ya. Dan jangan juga nanti tempat-tempat uang, ya, Bang. Bayar 1 suara 10.000 aja, kan? Ya, kita biasa aja belajar yang jujur. Semua simak, dengarkan gagasannya, silakan coblos pada hari H. Kapan pemilihannya? Tanggal 7. Kapan pemilihannya, Pak? Minggu depan, Rabu depan. Maka Rabu depan, 1 pekan ke depan, silahkan kamu berpikir siapa yang mau dicoblos, dan kamu pun silahkan berkampanye untuk menarik simpati. Selamat berdemokrasi, semoga ini menjadi ajang mempelajari kedewasaan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah yang sudah memberikan bimbingan dan arahannya. Berkelas, gimana kalau kita cek antusias para penonton hari ini? Ayo, Kak Ija. Kira-kira apa yang kita cek ya? Kita ke Sombak dulu ya. Mana itu? Pikir Pak suaranya begini. Tentu dulu. Kalau ada bilang, mana suaranya? Paslon 03. Mantap. Dan yang terakhir, mana suaranya untuk paslon 04? Kalau meriah juga ya. Nah, para paslon harus sudah semangat, jangan pesimis. Ya, kita harus positif thinking. Kita nggak tahu siapa yang menang, benar kan? Baiklah, kami berlama lagi. Selanjutnya, acara selanjutnya bakalan disampaikan oleh
SKD. Kepada Ibu Amelia, kami persilahkan. Tidak diperkenankan membawa HP atau alat elektronik lainnya selama sesi perdebatan. Kemudian, tiap sesi akan dipandu oleh moderator sesuai dengan teknis pelaksanaan. Nantinya ada perhitungan waktu dimulai nanti ketika paslon berbicara. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk seluruh tim dan para anak-anak kami sekalian, marilah kita bersikap secara kondusif sehingga pelaksanaan perdebatan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, marilah kita jaga sportivitas dan semangat demokrasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, selanjutnya nanti kita akan masuk ke sesi pertama. Ini waktu kita tidak lama ya nak. Jadi di sesi pertama nanti dimulai nanti perkenalan setiap paslon dari paslon pertama sampai dengan yang keempat. Kemudian nanti penyampaian visi dan misi serta program kerja itu kita laksanakan di sesi kedua, dan nanti sesi ketiga adalah tanya jawab. Ya. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, marilah kita sambut paslon 1 sampai 4 pada acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2026-2027. Kasih tepuk tangan dulu untuk paslon kita pada hari ini. Jadi anak-anak ibu semua, dari penyampaian visi dan misi dan program kerja serta kemampuan memberikan pertanyaan dan jawaban dari si penanya, bisa kalian nanti melihat mana calon ketua dan wakil ketua OSIM yang akan kalian pilih pada Rabu depan, insya Allah. Jadi nanti kalian lihat, jadi bukan hanya diam saja di situ, tapi perhatikan bagaimana cara mereka menyampaikan visi dan misi dan program kerjanya serta kemampuan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Dari situ kita bisa melihat mana di antara mereka yang bisa untuk dijadikan calon ketua dan wakil ketua OSIM. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, tidak lagi memperpanjang kata-kata pada hari ini, masuklah kita kepada sesi yang pertama, yaitu perkenalan dari setiap paslon. Dimulai dari paslon 1, nanti lanjut saja ke paslon 2, 3, dan 4. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, inilah pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM 01. Diri aja lah. Iya diri. Ayo nak, cepat nak, kita next time. Cepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farid Hirambe. Saya dari paslon kandidat nomor 1. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Putra Sirait. Saya dari paslon kandidat nomor 1. Langsung visi misi, langsung. Udahlah, kalau nggak pakai teks nggak apa-apa. Iya. Mewujudkan madrasah bersama
berani, empati, religius, sopan santun, amanah, musyawarah, dan aktif. Misi kami yaitu adalah mengembangkan kegiatan kreativitas yang positif dan budaya lingkungan sebagai wadah pembinaan bagi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Baiklah, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mana pendukung 01? Iya, kita lanjutkan kepada 02 untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja. Tolong nak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Negeri 1 Labuan Batu, dan yang saya hormati Bapak Ibu dan guru serta staf tata usaha dan teman-teman saya yang saya sayangi. Berdiri kami berdua di sini akan membacakan visi, misi, dan moto kami. Sebelum itu, kami akan membacakan visi, misi, dan moto kami. Baik, perkenalkan nama saya Rafa Kianu Alfasya dari kelas 8I, mencalon sebagai Ketua OSIM periode 2026-2027. Dan saya, Juanda Arjananda dari kelas 8C, mencalon sebagai Wakil Ketua OSIM periode 2026-2027. Kami dari kandidat 02. Baik, perkenalan sudah kami laksanakan, maka kami akan membacakan visi, misi, dan moto kami. Visi kami adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif, berinovasi untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, berintegritas, dan menciptakan suasana sekolah yang berkontribusi positif bagi siswa-siswi MTS Negeri 1 Labuan Batu. Dan misi kami adalah 1. Mendorong kerjasama antar organisasi sekolah agar kegiatan ini menjadi terarah dan kreatif. 2. Meningkatkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. 3. Menjadikan OSIM MTS Negeri 1 Labuan Batu menjadi kreatif dan berkegiatan positif. 4. Menjadikan sekolah kita menjadi lebih aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Baik, itulah visi misi. Dan moto kami adalah di mana ada kemauan, di situ ada kesempatan. Baik, kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukung 02? Iya, kita lanjut kepada paslon 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebagai calon ketua OSIS MTSN 1 Labuan Batu periode 2026-2027. Perkenalkan, nama saya Queen Alika Karaya. Saya sebagai calon wakil ketua OSIM periode 2026-2027. Baik, di sini kami akan kasih tahu visi misi program kerja dan moto kami. Program kerja kami adalah 1. Mengadakan penggalangan dana ketika ada terjadi bencana. Yang kedua, mengadakan perlombaan bidang keagamaan, seni, olahraga, dan kewirausahaan. Yang ketiga, mengadakan pentas seni secara berkala sebagai ajang untuk menelurkan bakat para siswa dan siswi. Yang keempat, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan madrasah. Dan yang terakhir, menaungi seluruh ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Labuan Batu. Kami
Menjadikan OSIS wadah yang profesional, inovatif, dan berintegrasi untuk mengembangkan potensi siswa-siswi. Misi kami adalah 1. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antara anggota OSIS. Yang kedua, menciptakan fasilitas bakat dan minat siswa-siswi melalui berbagai kegiatan seni, olahraga, dan kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan keagamaan di MTSN 1 Labuan Batu yang kreatif dan relevan. Yang keempat, mengadakan kegiatan pentas seni untuk memamerkan bakat siswa-siswi. Dan yang terakhir, membantu siswa-siswi bernalar kritis dan sopan santun. Percayalah, setiap proses pasti akan membawa hasil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukung paslon 3? Baik, anak-anak ibu semuanya, selanjutnya paslon 04. Kok nggak jatah langsung, tadi katanya mau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Negeri 1 Labuan Batu, dan yang saya sayangi abang, kakak, dan teman-teman sekalian. Sebelum kami mengucapkan visi dan misi kami, perkenalkan, saya Jafar Alas dari kelas 7A selaku calon Ketua OSIS MTS Negeri 1 Labuan Batu. Dan untuk Nah, jangan turun, gini aja megang mic-nya, nggak usah bicara. 1. Menumbuhkan rasa kerjasama antara guru, staf tata usaha, anggota OSIS, dan siswa-siswi MTS 1 Labuan Batu agar menjadi harmonis. Jangan dipegang. Yang kedua, mengadakan acara yang bermanfaat, menarik, dan menyenangkan hati warga madrasah. Yang ketiga, udah, next. Udah. itulah visi dan misi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk paslon 04. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, itu tadi kita lalui sesi pertama, perkenalan sekaligus penyampaian visi, misi, dan program kerja. Selanjutnya masuk kita kepada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab, yang mana pada sesi yang kedua ini paslon 01 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 02. Jadi 02 yang akan menjawab. Tolong perhatiannya anak-anak ibu semuanya. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, kami persilahkan kepada 01 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 02. Waktunya setengah menit ya. Nanti dijawab oleh paslon 02.
Udah nak, next aja nak, next aja terus. Lanjut. Saya ingin menanya paslon 02. Mengapa Anda yakin untuk bisa meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi di MTS 1 Labuan Batu? Cek. Coba anak-anak kami tenang lagi, tenang. Cek sound. Cek. Baik, terima kasih kepada paslon 02 sudah mempertanyakan kepada kami. Pertanyaannya, Mengapa Anda yakin untuk bisa meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi di MTS 1 Labuan Batu? karena kami yakin kami pasti bisa untuk meningkatkan bakat siswa-siswi MTS Negeri 1 Labuan Batu. Kalau kami tidak yakin, pasti tidak akan berjalan OSIM MTS Negeri 1 Labuan Batu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari paslon 02 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 03. Baik, untuk paslon 3, kami dari paslon 2 akan menanyakan, apakah kamu yakin untuk mengadakan pentas seni di dalam acara sekolah? Makasih atas pertanyaannya. Ya, kami akan mengenal dan tidak ada tidak mungkin. Kasih alasannya. Kalau sebenarnya nggak mungkin lah dikasih misi-misi itu kan. Bagaimana 02 jawaban dari 03? Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, kita lanjutkan. 03 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 04. Kepada 03 dipersilakan. Mengapa kamu yakin akan meningkatkan prestasi siswa-siswi di madrasah ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena kami yakin kami bisa membentuk anak-anak yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Singkat tapi pasti ya. Oke, selanjutnya paslon 04 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 01. Saya akan bertanya
kepada paslon nomor 01. Apa solusi kalian jika terjadi masalah antara anggota OSIM dan siswa-siswi madrasah? Musik. Fokus dulu. Oh enggak, saya masukkan nanti di kelas. Memang ikuti. Ayo, jawab. Solusinya, kami akan bekerja sama kepada pihak madrasah atau yang lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ada guru BK. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk 4 paslon calon ketua dan wakil ketua OSIM. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, itu adalah sesi tanya jawab antara paslon dari 01 sampai 04. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Dewan Juri atau panelis untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing paslon. Dimulai dari Ibu Amel lah ya. Ya, Ibu Amel, kepada Ibu Amel kami persilahkan. Boleh pertanyaannya satu untuk dijawab setiap paslon, boleh satu-satu. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini pertanyaan untuk masing-masing paslon. Untuk paslon pertama, diingat pertanyaan dari Ibu ya. Dalam visi kalian disebutkan mewujudkan perubahan positif di madrasah. Program konkret apa yang akan menjadi prioritas di tahun pertama kepengurusan kalian? Ini untuk paslon 01. Untuk 02, visi kalian menekankan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Langkah nyata apa yang akan dilakukan OSIM untuk mewujudkannya? Oke. Untuk paslon 03, kalian ingin menjadikan OSIM profesional dan inovatif. Apa perbedaan OSIM versi kalian sama versi terdahulu? Oke, itu 03. Dan untuk 04 yang terakhir, kalian membilangkan menurut kalian bagaimana peran OSIM dalam membentuk akhlak, sopan santun, dan kedisiplinan siswa, terutama kedisiplinan. Bagaimana peran OSIM jika kalian terpilih untuk menjadikan siswa-siswi MTS menjadi disiplin, terutama perihal rambut dan yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari paslon 01 untuk memberikan jawaban. Terima kasih pada Bu Amel telah memberi pertanyaan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Amel. Langsung aja nak, sini ada sini. Pastinya kami akan membuat kegiatan kreativitas dengan hal-hal yang positif yang didukung oleh pihak Madrasah MTS 1 Labuhan Batu. Terima kasih juga kepada Bu Amel sudah memberikan kami pertanyaan. Jawaban kami adalah bagaimana sekolah ini dari merasa aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Pelajaran kami akan melakukan atau menghapuskan kejahatan yang ada di sekolah seperti merokok,
ataupun bolos. Kami akan menghapuskan acara yang kayak gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang paslon 02. Lanjut 03. Ayo. Baik, terima kasih untuk Bu Amel yang sudah mengasih kami pertanyaan. Perbedaan kami dari OSIM yang lama dan OSIM yang baru, kami tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu dan membuat madrasah ini seperti yang lalu. Terima kasih Bu Amel atas pertanyaannya. Kami akan melaksanakan razia setiap 1 minggu sekali kepada siswa-siswi madrasah dan membuat Baik, kita mulai. Suara. Suaranya dulu, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana calon paslon 1, 2, 3, 4 sehat? Masya Allah. Semangat. Iya, harus lebih semangat lagi. Oke. Tadi pada saat paslon 1, 2, 3, 4 membacakan, menguraikan misi visi paslon masing-masing, semuanya bagus semua. Bagus semua. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau visi misi itu bisa dilaksanakan dengan cara membuat program kerja nyata yang bisa diikuti oleh seluruh murid. Jadi kalau visi misinya bagus tapi program kerjanya tidak mendukung visi misi itu juga tidak akan terlaksana. Nah, untuk mewujudkan visi misi itu kita memerlukan calon pemimpin ketua OSIS yang memiliki kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan, dan memiliki komunikasi yang baik supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, pertanyaan Ibu, agar semua itu bisa terlaksana visi misinya, karena kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dan mengarahkan untuk semua paslon. Adakah kriteria itu pada diri kalian? Jika jawabannya ya, maka bisakah Anda yakinkan kami sehingga kami benar-benar memilih kalian sebagai calon ketua OSIS selanjutnya? Jelas? Baik, terima kasih. Silakan dijawab dari paslon 01 terlebih dahulu. Pastinya saya memiliki pengalaman dalam kepemimpinan organisasi atau kelompok. Saya sering ditunjuk sebagai ketua organisasi. Maka dari itu saya berminat untuk menjadi calon ketua OSIM di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuan Batu. Kasih tepuk tangan dulu untuk paslon 01.
Ya, pastinya ada. Karena saya pernah mencalon sebagai ketua OSIM periode 2025-2026. Pasti kalau sudah mencalon sebagai ketua OSIM, pasti diri kita akan mencalon lagi. Karena sudah ada berpengalaman untuk mencalon sebagai ketua OSIM. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu paslon 02. Selanjutnya paslon 03. Ya, saya merasa saya bertanggung jawab dan bisa mengatasi semua masalah yang ada di sini karena saya yakin karena setiap kelompok saya selalu dipilih sebagai ketuanya. Oke, kasih tepuk tangan untuk paslon 03. Selanjutnya mendengarkan jawaban paslon 04. Lewat aja lewat. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, saya yakin akan bisa memimpin Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuan Batu karena saya telah ditunjuk sebagai ketua-ketua di setiap organisasi. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk 04. Ya, ini seluruh 01 sampai 04 memang sudah bersedia dan siap untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027. Baik Bapak Ibu dan Kami sekalian, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Ibu Soraya untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing paslon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari visi dan misi para calon ketua dan wakil ketua OSIS saya rasa mantap. Dan apabila tercapai, saya rasa sekolah ini termasuk sekolah yang paling paten di Labuan Batu. Nah, pertanyaan saya cuma simpel. Dalam visi dan misi kalian betapa menciptakan pemimpin yang handal, ada yang bagaimana sekolah religius, terus ada yang membuat sekolah ini kondusif. Pertanyaan saya, apa program yang kalian buat agar visi-misi kalian tersebut dapat terlaksana? Dan jika program kalian gagal, apa yang akan kalian bertanggung jawabkan? Terima kasih. Coba cek hari Rabu depan. Untuk semua paslon. Baik, dimulai dari 01 ya untuk memberikan jawaban. Wakilnya lah. Program kerja saya dalam mengembangkan visi dan misi saya adalah mengembangkan kegiatan kreativitas dengan hal yang positif sebagai wadah pembinaan bagi siswa dan siswi MTSN 1 Labuan Batu. Samping terus, samping. Terus. Kami yakin pasti akan terlaksanakan visi misi kami. Jika tidak terlaksanakan, maka kami akan mencari solusi bagaimana itu tidak bisa terjadi. Kalau sudah tercapai masalahnya, kami akan memperbaiki dan akan memperbaiki lebih terus-menerus. Terima kasih. Jika program kami gagal atau tidak terlaksanakan, kami akan mempertanggungjawabkan kenapa kami tidak bisa melakukan program kerja tersebut. Jauh jarakmu. Oke, kasih tepuk tangan dulu paslon 03. Lanjut 04. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kami akan melaksanakan program yang berdampak bagi madrasah ini. Dan jika program kami tidak terlaksanakan, kami akan mencari akar masalah dan kami akan melaksanakannya kembali. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan dulu paslon 04. Jawabannya meyakinkan. Iya.
Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terakhir pertanyaan dari majelis ini, siapa cepat dia dapat. Siapa yang duluan menjawabnya? Oke, pertanyaannya sama. Kalian bilang ingin kondusif sekolah kita. Pertanyaan saya cuma satu, dan selama ini saya rasa guru BK yang menyelesaikannya. Pertanyaan saya satu, apabila ada kawanmu yang melanggar peraturan tata tertib sekolah, misalnya merokok atau berantem, apa tindakan kalian sebagai ketua atau wakil ketua dalam mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Ayo rebutan, siapa yang bisa? Siapa bisa jawab? Cepat, nomor 4, nomor 2. Oke, wakil ketua OSIS 01. Sudah. Ketika ada kawan kami yang melanggar peraturan madrasah, kami akan memberikan sanksi yang berat agar tidak melakukan kesalahan itu sekali lagi. Apa sanksinya? Contohnya seperti ada yang berantem, kami akan memberikan dia Kue. Kalau ada teman kami yang melanggar peraturan madrasah, kami akan memberikan dia hukuman yang sepadan agar tidak mengulangi kesalahan itu sekali lagi. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk paslon 01. Bagaimana Pak Ibu? Satu lagi pertanyaan apa ini? Satu lagi. Babak rebutan. Baru kita. Satu lagi jawaban dari paslon 04. 2, 3. Ada guru BK kok. Ayo. 4. Oke. Paslon 04. Kami akan memberikan sanksi kepada murid tersebut agar murid tersebut jerah. Contohnya seperti merokok, kami akan memanggil orang tua tersebut dan menyuruh dia meminta maaf kepada Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, itulah tadi debat singkat yang namanya. Sebenarnya debat itu harus ada tanya jawab yang saling gantian, kemudian menangis jawaban, tapi itu waktunya terlalu lama ya. Jadi kita mengadakan waktu yang disediakan ini juga sudah melebihi. Kita sebenarnya hanya dikasih waktu 1 jam pelajaran, ini sudah mau berjalan 2 jam pelajaran. Baiklah Bapak Ibu dan anak kami sekalian, demikianlah kegiatan debat kita pada hari ini. Mudah-mudahan debat hari ini bisa menjadikan anak-anak kami nanti bisa melihat kemampuan dari kawan-kawannya untuk cocok nggak jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Dan insya Allah kita akan melaksanakan pemilihan di tanggal 11 Februari 2026. Jadi Ibu berharap kepada seluruh anak-anak kami semuanya dari kelas 7 sampai kelas 9 agar memberikan hak suaranya dengan baik tanpa ada embel-embel atau iming-iming yang dijanjikan oleh dari masing-masing paslon dari 01 sampai 04. Mudah-mudahan ini adalah pembelajaran bagi anak-anak kami sekalian untuk kedepannya nanti untuk lebih berani untuk memberikan, mengeluarkan asumsi atau pendapatnya masing-masing di depan khalayak ramai. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudah jangan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu
Nak, mau acara tutup udah? Nggak lagi? Udah. Foto dulu untuk paslon 01 sampai 04. Oke, baik anak-anak kami semuanya, kita sudah menjalani sesi debat kandidat. Terima kasih kepada guru, ibu guru yang telah membimbing membantu untuk acara ini. Saya rasa cukup juga acara kita ini yang 3 orang ini contoh. Kalau selalu bermain dan mengenal kecantikan, bisa tandaikan di video ini. Nah, kembali. 1, 2. Nggak ada lagi acara kita, maka silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih dan saya biasa. Coba. Untuk tugas terpal kelas 8A. Oh iya sayang, makasih. Si Bian potong-potong bodoh. Arjen mana? Arjen. Yang banyaklah bawaanmu jatuh, masih siaran langsung. Oke, makasih.